Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ana ucapkan kepada segenap ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala dan memujinya yang telah mempertemu dan mengumpulkan kita kembali di malam yang berbahagia ini, di dalam rumahnya yang mulia ini, yang merupakan tempat yang paling ia cintai di atas permukaan buminya. Dan sungguh tiada tempat untuk menuntut ilmu agama yang lebih dicintai oleh Allah dan lebih menenteramkan jiwa kita selain daripada rumahnya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Inna habal biladi ila Allah masajiduha." Sesungguhnya tempat yang paling Allah cintai di atas permukaan buminya adalah masjidnya. Maka apabila seseorang ingin mencari tempat yang paling dicintai oleh Allah untuk menuntut ilmu agama, maka tidak ada selain masjid. Inna ahabbal biladi ila Allah masajiduha. Dan seseorang yang menuntut ilmu agama di dalam masjid akan mendapatkan banyak hal yang tidak didapatkan oleh orang yang mempelajari ilmu agama di luar masjid. Semewah dan seindah apapun tempatnya, meskipun menuntut ilmu agama tidak terbatasi dengan masjid. Di antaranya adalah apa yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ. Tidaklah ada sebagian manusia berkumpul di dalam rumah-rumah Allah, di salah satu dari rumah Allah, dalam rangka mengkaji dan mempelajari agama Allah sesama mereka, kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan ilahi. Para ulama mengatakan semewah, seindah dan senyaman apapun tempat kita menuntut ilmu agama, maka demi Allah tidak akan bisa memberikan sakinah ke dalam hati kita lebih sempurna atau bahkan sama seperti sakinah yang kita dapatkan ketika kita belajar ilmu agama di dalam rumah Allah Jalla wa'ala. Illa nazalat alaihim sakinah, kecuali akan turun untuk mereka sakinah ilahi, tercurahkan atas mereka rahmat. Malaikat-malaikat Allah akan meliputi mereka, dan nama-nama mereka satu persatu disebut-sebutkan oleh Allah, dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Kemudian di antara keutamaan lain yang kita dapatkan juga apabila kita sering menuntut ilmu agama di dalam rumah Allah adalah kita mendapatkan keutamaan memakmurkan masjid. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat At-Taubah, "Innama ya'muru masajid Allahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin." Tidak ada yang mau memakmurkan masjid kecuali mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Allah menyebutkan tidak ada yang mau memakmurkan masjid kecuali mereka yang memiliki 4 kriteria ini. Dan tidaklah seseorang memakmurkan masjid kecuali ini pujian Allah untuknya. Kemudian janji Allah untuknya, fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Mereka akan menjadi orang-orang yang dipastikan selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Jalla wa'ala. Juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menunjukkan kepada kita keutamaan terikatnya hati kita dengan masjid. Nabi SAW bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan yang kelak akan dinaungi oleh Allah Jalla wa'ala di bawah naungannya pada hari di mana tiada naungan kecuali hanya naungannya di hari kiamat, di padang mahsyar. Di antara mereka adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Adalah orang-orang yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Dan terkhusus apabila majelis ilmu agama yang kita hadiri itu berada di antara 2 salat. Sehingga kita menghadirinya setelah melakukan salat dan sembari menunggu salat yang
akan ditegakkan setelah itu. Maka ini keutamaan di atas keutamaan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataya wa yarfa'u bihi darajat?" Qalu bala ya Rasulullah, qala isbaghul wudu'i wa kathratul qala isbaghul wudu'i 'ala al-makarih wa kathratul khutā ila al-masajid wa intidharus salati ba'da as-shalah fadzalikumur ribat wa dzalikumur ribat. Maukah kalian aku beritahukan amalan-amalan yang apabila kalian melakukannya maka akan menghapuskan dosa dan mengangkatkan derajat kalian di sisi Allah? Tentu kami mau, wahai Rasulullah, jawab para sahabatnya. Maka Nabi mengatakan menyempurnakan wudu walaupun kalian sedang malas, sedang berat, sedang dingin, selama tidak memudaratkan. Banyaknya langkah yang kalian angkat menuju masjid dan menunggu masuknya waktu salat setelah melakukan salat sebelumnya. Itulah yang namanya ribat, itulah yang namanya ribat. Menjaga perbatasan Islam. Maka menuntut ilmu agama di waktu yang seperti ini, dari satu sisi kita mendapatkan keutamaan menghadiri majelis ilmu agama, keutamaan memakmurkan masjid, dan keutamaan menunggu salat yang akan ditegakkan setelah melakukan salat yang sebelumnya. Juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan salat jamaah di atas salat jamaah di masjid dengan salat yang bukan di masjid sebanyak 27 derajat, maka Nabi mengatakan wa dzalika anna ahadum idza tawaddaa fa ahsana wudhu'a thumma kharaja ila al-masjid la yukhrijuhu illa as-salah fa idza dakhala al-masjid kana fi salati ma antadhara as-salah wa fi riwayah ma damat as-salah hiya allati tahbisu ma lam yuhdith wal malaikatu taqulu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa shalli alaihi. Atau kama qala, apabila seseorang keluar dari rumahnya dalam keadaan dia telah memperbaiki wudunya, aku usahakan kalau antum ingin berangkat ke masjid dalam keadaan sudah berwudu. Imam Az-Zuhri ketika meriwayatkan hadis ini boleh berkata kepada murid-muridnya, la wudu ahsan min wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada wudu yang lebih baik, yang lebih bagus daripada wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan dia telah memperbaiki wudunya, memperbagus wudunya, dia keluar ke masjid dan tiada yang mengeluarkannya menuju masjid kecuali salat yang akan dia tegakkan. Maka semenjak dia masuk di dalam masjid, dia teranggap, terhitung, tertulis sebagai orang yang sedang salat. Semenjak dia masuk. Selama yang menahan dia di dalam masjid adalah salat yang akan ditegakkan. Dan selama dia belum batal wudunya, selama itu para malaikat mendoakannya, ya Allah rahmatilah dia, ya Allah ampunilah dosanya, ya Allah pujilah dia. Maka mudah-mudahan kita semua mendapatkan doanya malaikat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita lanjutkan kembali kajian rutin kita membaca kitab Sahihul Bukhari karya Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Badrzbah dari Uzbekistan yang hidup di abad ketiga Hijriah rahimahullahu taala, terkait hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara seputar al-fitan, huru-hara yang menimpa umatnya di akhir zaman dan bimbingan beliau. Dengan 12 makna dari kata fitnah yang telah kita bahas di awal kitab ini, dan secara umum fitnah ada dua, fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, kita akan membaca bab yang ke-15. Yang punya PDF Sahih Bukhari bisa membuka kitab Al-Fitan bab yang ke-15. Insyaallah jika ada pertanyaan akan kita bacakan antara adzan dan iqamah insyaallah taala, sehingga setelah isya tidak ada lagi kajian seperti biasanya ya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala bab at-ta'awudz min al-fitan. Bab memohonkan perlindungan atau berlindung dari al-fitan. Al-fitan kata jamak dari al-fitnah. Dengan 11 dan atau 12 arti dari kata fitnah yang telah kita sebut di awal kajian kitab ini. Dan secara umum fitnah itu ada dua, fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Syubhat adalah ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Al-Quranul Karim dan sunnahnya Nabi SAW dengan pemahaman sebaik-baik generasi umat Islam dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in radhiyallahu anhum. Tetapi dianggap sebagai ideologi yang benar. Sedangkan syahwat adalah fitnah. Ya. Godaan untuk melakukan berbagai maksiat, berbagai keharaman yang Allah haramkan. Baik dengan meninggalkan perintah-perintahnya ataukah dengan melanggar larangan-larangannya. Dari dosa zina dan yang semisal dengannya. Baik,
Al-Imam Al-Bukhari di dalam bab ini akan menyebutkan sebuah hadis yang menerangkan kepada kita pentingnya memohon pelindungan kepada Allah dari al-fitnah, fitnatus syubhat dan fitnatus syahwat. Kemudian beliau menyebutkan sanad hadisnya dengan mengatakan haddatsana Mu'adz bin Fadalah. Qala haddatsana Hisham, qala an Qatadah, qala an Anas radhiyallahu anhu qala sa'alu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta ahfahu bil mas'alah. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم المنبر فقال لا تسألوني عن شيء إلا بينت لكم فجعلت أنظر يمينا وشمالا فإذا كل رجل رأسه بثوبه يبكي فأنشى رجل كان إذا لاح يدعى إلى غير أبيه فقال يا نبي الله من أبي فقال أبوك حذافة ثم أنشأ عمر فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا نعوذ بالله من سوء الفتن فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط إنه صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط قال قتادة يذكر هذا الحديث عند هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وقال الإمام البخاري وقال عباس النرمسي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن أنس حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بهذا وقال كل رجل لا فن رأسه في ثوبه يبكي وقال عائذا بالله من سوء الفتن أو قال أعوذ بالله من سوء الفتن وقال الإمام البخاري وقال لي خليفة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد ومعتبر عن أبيه عن قتادة أن أنس حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال عائذا بالله من شر الفتن. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menyebutkan sanad hadis. Ya, sebenarnya hadisnya hanya satu, namun beliau sebutkan dua lagi hadis setelah itu yang melengkapi hadis yang pertama. Yaitu hadis setelah beliau sebutkan sanad sampai kepada Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas bin Malik radhiyallahu an adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, maka ibunda Anas bin Malik radhiyallahu anhu Ummu Sulaim datang membawa Anas yang masih kecil, yang masih mumayyiz, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meminta agar Anas tinggal bersama Nabi menjadi pembantu beliau dan dibawa kemanapun Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Allahumma akthir malah wa tawil umrah wa akthir waladah. Atau kama qala, ya Allah, perbanyakkan harta Anas bin Malik ini. Panjangkan umurnya. Dan berikan dia anak keturunan yang banyak. Sehingga disebutkan dalam riwayat, umur Anas bin Malik itu lebih dari 100 tahun. Anaknya, sebagian ahli ulama yang berbicara tentang biografi beliau, ada yang mengatakan lebih dari 100. Sampai disebutkan humor dalam hal ini. Seorang anak kecil datang kepada beliau. Dan beliau berkata kepadanya, man abuk, siapa ayahmu? Padahal itu anaknya. Dan memiliki harta yang berlimpah ruah. Dan beliau termasuk sahabat yang paling terakhir meninggal dunia. Bahkan yang paling terakhir wafat di Basrah. Nah, di Basrah. Anas bin Malik radhiyallahu an menjadi pembantu Nabi SAW bukan karena Nabi yang meminta. Tetapi karena ibunya yang mengajukannya kepada Nabi. Dan ketika kita mendengar menjadi pembantu Nabi, maka dengarkan apa yang dikatakan oleh Anas bin Malik tentang Nabi kita selama beliau menjadi pembantu Nabi 10 tahun lamanya. Jangan kita kira menjadi pembantu Nabi berarti Nabi hidup layaknya orang-orang kaya konglomerat hari ini. Ya, dan sikapnya kepada pembantu seperti sikap keumuman orang kaya kepada pembantunya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Aku telah menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Tetapi selama 10 tahun aku belum pernah mendengar 2 pertanyaan dari mulutnya kepada aku. Selama 10 tahun aku menjadi pembantu beliau, ada 2 pertanyaan yang tidak pernah aku dengar dari mulutnya kepada aku. Yang pertama, beliau tidak pernah bertanya, kenapa kamu tidak melakukan ini terhadap sesuatu yang belum aku lakukan. Yang kedua, kenapa kamu melakukan ini terhadap sesuatu yang telah aku lakukan. Nabi tidak pernah memperkarakanku. Artinya apa? Nabi tidak pernah memarahi, memperkarakan Anas karena belum melakukan sesuatu atau karena telah melakukan sesuatu.
Ini dua pertanyaan sulit bagi kita tidak mengeluarkannya dari mulut kita. Jangankan kepada ART, supir pribadi. Mungkin kepada istri dan anak-anak pun sehari bisa 100 kali ini dua pertanyaan keluar dari mulut kita. Ya kan? Anas bin Malik 10 tahun jadi pembantu Nabi. Ini dua pertanyaan yang keumuman manusia mengeluarkannya tidak pernah terdengar dari Nabi SAW. Apalagi main tangan. Apalagi caci maki. Apalagi memanggil dengan nama-nama hewan. Lihat sebagian orang. Kalau lagi marah dengan supir pribadinya. Kalau lagi marah dengan ajudannya. Ya. Kalau lagi marah dengan baby sisternya. Kalau lagi marah dengan ART-nya. Nama-nama di kebun binatang keluar semuanya. Pagi ya asistennya dipanggil monyet. Ya siang udah berubah. Bukan jadi monyet lagi. Jadi hewan lain lagi. Sore berubah lagi. Jadi hewan lain lagi. Nah. Bahkan jangankan dengan pembantu. Dengan istri dan anak-anak saja sebagian orang suka main tangan. Ya, suka main tangan. Terkadang ketika marah lost control. Memanggil istri dan anak-anaknya. Dengan panggilan-panggilan yang sangat kotor dan tidak layak keluar dari mulut seorang mukmin. Keluar nama-nama hewan terhadap istri dan anak-anaknya. Pada Nabi SAW bersabda. In khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Hadits dari Imam Abu Daud. Orang yang paling baik dari kalian adalah yang paling baik untuk istri dan anak-anaknya. Dan aku adalah suami terbaik di muka bumi ini terhadap istri dan anak-anakku. Aisyah mengatakan, Nabi SAW tidak pernah, tangan beliau tidak pernah menyentuh keluarganya. Bayangkannya mah, seorang Nabi, seorang Rasul. Dengan tugas yang begitu berat. Bahkan berulang kali beliau berlumuran darah di luar rumah. Gigi taringnya pernah dipatahkan dalam perang Uhud. Pipinya pernah berlumuran darah. Topi perangnya pernah dipecahkan. Ya. Perjalanan-perjalanan begitu berat di luar rumah. Pernah menempuh perjalanan 600 km. Perang Tabuk. Sudah perbatasan dengan Israel. Beliau tempuh di bawah terik matahari di puncak musim panas dengan para sahabatnya. Keluarganya pernah difina, diuji dengan kemiskinan. Bahkan 2 bulan penuh pernah. Dapur seluruh istrinya tidak hidup. Tiada yang mereka makan kecuali kurma dan air putih. Dan berbagai ujian lainnya. Tetapi beliau mampu untuk mengontrol emosinya. Sehingga Aisyah mengatakan Nabi tidak pernah main tangan. Ya, Nabi tidak pernah main tangan. Bahkan yang lebih dahsyat lagi Aisyah mengatakan Nabi tidak pernah marah. Kecuali apabila agama Allah dilanggar. Dan itu kami ketahui dari air wajahnya. Kita terkadang jamaah hanya dengan 1 butir debu yang terinjak oleh kaki kita. Bisa keluar talak 3 kepada istri kita. Hanya gara-gara 1 butir nasi yang terinjak. Di ruang tamu, ART terancam dipecat. Nah. Atau ajudan atau supir terlambat dengan uzur. Terancam dipecat. Mungkin dipotong gajinya, dicaci maki dan sebagainya. Nabi yang membolehkan main tangan kepada istri dan itu solusi kecil. Tetapi beliau sini tidak pernah main tangan. Selama beliau menjadi suami tidak ada istri beliau yang pernah kena tangan beliau. Selama beliau menjadi seorang ayah, anak-anaknya tidak ada yang pernah kena tangan beliau. Selama beliau menjadi seorang kakek untuk cucu-cucunya tidak ada yang pernah kena tangan beliau. Bahkan Aisyah mengatakan Nabi tidak pernah marah. Seumur menjadi Nabi dan Rasul, Nabi tidak pernah marah. Kecuali apabila agama Allah dilanggar. Memang berat. Tapi kita harus berusaha untuk memperbaiki diri jamaah. Dan tidaklah kita mengaji seperti ini kecuali agar akhlak kita semakin hari semakin bagus. Seandainya kita tidak mampu berakhlak mulia dengan orang di luar rumah kita. Minimal dengan orang yang berada di dalam rumah kita. Terkhusus anak istri kita. Yang Nabi katakan khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Apabila Anas bin Malik radhiyallahu anhu sebagai pembantu Nabi mengatakan selama 10 tahun Nabi seperti ini kepadanya, tidak pernah bertanya kenapa kamu belum melakukan ini dan kenapa kamu telah melakukan ini. Apabila dengan pembantu saja seperti ini keluhuran akhlak Nabi, kelemah lembutan beliau, kemaafan beliau, maka bayangkan kira-kira bagaimana kelemah lembutan beliau terhadap istri dan anak-anaknya. Dan beliau mengatakan aku adalah orang yang paling baik terhadap
keluargaku. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita bahwa sebagian manusia di masa itu mengutarakan banyak pertanyaan kepada Nabi SAW. Sehingga ada sebagian mereka mengutarakan pertanyaan-pertanyaan yang memberatkan Nabi SAW. Oleh karenanya di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan wa kathratus su'al. Terlalu banyak bertanya itu dibenci, dilarang oleh Allah kecuali hal-hal yang dibutuhkan dan bermanfaat. Sehingga kata Anas, Nabi pun naik ke mimbar suatu hari. Dan di atas mimbar Nabi bersabda, dan Nabi naik mimbar enggak mesti khutbah Jumat. Terkadang Nabi naik mimbar untuk menyampaikan hal-hal yang penting, ya, selain khutbah Jumat, agar para sahabatnya bisa mendengarnya dengan jelas, ya, dan menunjukkan pentingnya hal yang beliau sampaikan. Maka tidak hanya dalam khutbah Jumat beliau naik mimbar. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, suatu hari Nabi SAW naik mimbar dan berkata di hadapan kami, la tas'aluni an syai'in illa bayyantu lakum. Tidaklah kalian bertanya kepadaku tentang sesuatu kecuali aku akan terangkan untuk kalian. Oleh karenanya di dalam hadis riwayat Al-Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, ma min nabiyyin yub'atsu qablik illa kana haqqan 'alaihi an yadulla ummatahu ala khairi ya'lamuhu lahum wa an yunzirhum min syarri ya'lamuhu lahum. Setiap nabi yang diutus sebelumku berkewajiban untuk menunjukkan setiap kebaikan yang telah ia ketahui kepada umatnya dan memperingatkan umatnya dari setiap kejelekan yang telah ia ketahui. Nah, harus diperingatkan, dan ini dai yang jujur dan telah menjalankan perintah Allah Jalla wa Ala. Dan di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, ma min syai'in yuqarribukum ilal jannah wa yuba'id illa qad bayyant wa ma min syai'in yuqarribukum ilan nar illa qad bayyant. Hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah as-sahihah. Tiada sesuatu yang dapat memasukkan kalian ke dalam syurga kecuali aku telah menerangkan kepada kalian. Dan tiada sesuatu yang dapat menjerumuskan kalian ke dalam neraka Allah kecuali aku telah peringatkan kalian. Sehingga di hari kiamat sudah putus hujah jamaah. Putuslah hujah. Karena Allah telah mengutus Nabi kita SAW menjelaskan kepada kita jalan menuju syurga dan jalan-jalan yang akan menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya di dalam surat Al-Muzammil Allah Jalla wa'ala berfirman, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul, kelak dia akan menjadi saksi atas kalian. Nah, kelak dia akan menjadi saksi atas kalian. Tatkala sebagian orang mengatakan, ya Allah aku belum tahu ini haram, maka Nabi akan mengatakan, ya Allah aku telah menyampaikannya. Jadi nggak ada yang alasan jemaah. Apalagi hadis Nabi sedang disampaikan kita malah ketawa-ketiwi dalam kajian. Sudah kita tidak mendengarnya, orang lain juga kita ganggu. Karena tertawa tiwinya kita. Ya. Nabi mengatakan kelak, ya, Allah mengatakan kelak dia akan menjadi saksi atas kalian. Sehingga nggak ada yang bisa beralasan di hadapan Allah, ya Allah aku tidak tahu ini haram. Ya Allah aku tidak tahu ini wajib. Karena Nabi akan menyampaikan, ya Allah aku telah jelaskan itu. Nah, aku telah jelaskan itu. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, para ulama sebutkan di antara adab ketika hadis Nabi sedang disampaikan adalah kita tidak berbicara. Tidak berbicara. Dan sebagian ulama berdalil dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian tatkala hadis-hadis Nabi SAW disampaikan. Ini setelah beliau wafat. Di atas suara Nabi ketika beliau yang berbicara di masa beliau masih hidup. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, ayat dari surah Al-Muzammil ini menerangkan kepada kita tidak ada yang bisa beralasan di hari kiamat. Aku belum tahu ya Allah. Maka Nabi akan bersaksi, ya Allah aku telah jelaskan. Ya Allah aku telah jelaskan. Maka di dalam hadis ini Nabi menyampaikan di atas mimbarnya, tiada yang kalian tanya kepada aku kecuali aku akan telah terangkan kepada kalian. Maka agama ini tidaklah Nabi diwafatkan kecuali telah sempurna. Maka di dalam surat Al-Maidah
Ayat ketiga Allah Jalla wa'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Bahkan ada sebuah hadis jamaah yang dimuliakan Allah. Sebuah hadis yang apabila ketika kita mendengarnya, kita tidak baper, tidak tersinggung, dan tidak tersipu malu, maka sungguh hati kita telah mati atau minimal sedang berpenyakit. Sebuah hadis yang menunjukkan betapa besarnya perjuangan Nabi untuk menyelamatkan kita dari neraka Allah. Tetapi kita mengabaikan dan tidak peduli sedikit pun terhadap perjuangan beliau untuk menyelamatkan kita dari neraka Allah. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Nabi SAW bersabda, Inna mathali wa mathalakum kamathali rajulin awqad nara. فجعل الجناد والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم وأنتم تفلتون من يدي. Sesungguhnya perumpamaan aku dan kalian itu seperti seorang lelaki yang menghidupkan api di malam hari. Tatkala api yang dia hidupkan tersebut telah menyala, maka datanglah hewan-hewan kecil seperti belalang dan yang semisal dengannya mendekati api tersebut. Dia pun berusaha sekuat tenaga menyelamatkan hewan-hewan kecil itu dari api yang sedang menyala tersebut. Demikianlah aku dan kalian. Kemudian Nabi kembali bersabda, dan aku pegang erat-erat pinggang kalian dengan kedua tanganku. Ini perumpamaan yang sangat dalam, yang menunjukkan betapa seriusnya Nabi untuk menyelamatkan kita dari neraka Allah. Saya nggak boleh umpamakan, aku pegang pinggang kalian dengan kedua tanganku. Karena pegangan yang paling kuat pada tubuh seseorang adalah di pinggang. Makanya kalau ada perlombaan tarik tambang, tidak ada yang megang leher orang di depannya kan. Pantum melihat tarik tali tambang, ya ini pegang leher orang di depan. Ibu-ibu ketika dibonceng oleh suaminya, mana yang dia pegang? Pinggang, bukan leher suaminya yang di atas motor. Pinggang. Ya. Ini yang dipilih oleh Nabi sebagai perumpamaan. Nah, Nabi mengatakan, aku pegang erat-erat pinggang kalian dengan kedua tanganku. Wa antum tuflituna min yaday. Tetapi kalian rela, kalian tega melepaskan kedua tanganku dari pinggang kalian. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, antum bayangkan apabila ada seorang anak ingin keluar dari rumahnya. Kemudian si ibunya mengejarnya dan memegang pinggangnya mengatakan, nak jangan pergi nak. Tetapi si anak dengan teganya melepaskan kedua tangan ibunya dari pinggangnya kemudian pergi meninggalkannya. Apa penilaian manusia terhadap anak yang seperti itu jamaah? Ana yakin semua orang sepakat bahwa anak tersebut adalah anak yang sangat durhaka. Anak yang tidak punya perasaan sedikit pun kepada ibunya. Tetapi itu seringkali kita lakukan kepada Nabi SAW. Nah, Nabi mengajak kita kepada surga dan memperingatkan kita dari neraka. Justru jalan surga yang sudah terang menderang kita tinggalkan. Sementara jalan-jalan yang dapat menjerumuskan kita ke dalam neraka justru kita tempuh. Dan seakan Nabi tidak pernah memperingatkan kita dari jalan-jalan itu. Ini bahasa yang luar biasa dari Nabi. Nabi mengatakan, aku pegang pinggang kalian erat-erat dengan kedua tanganku. Wa antum tuflituna min yaday. Tetapi kalian rela, tega melepaskan kedua tanganku dari pinggang kalian. Ini bahasa yang sangat dalam jemaah. Dan kalau kita buka sejarah selama 23 tahun beliau menjadi Nabi dan Rasul. Menjelaskan jalan menuju surga. Dan jalan-jalan yang akan menjerumuskan manusia ini ke dalam neraka Allah. Di jalan itu beliau bersimbah darah jemaah. Beliau berlumuran darah di jalan itu. Di Taif beliau pernah diserbu dengan batu oleh masyarakat Taif. Di Mekah beliau pernah dilempar dengan kotoran onta. Nah, dengan isi perut onta. Gigi taring beliau pernah patah. Pipi beliau pernah berlumuran darah dalam perang Uhud, tapi perang beliau dipecahkan. Nah, dan berbagai ujian lainnya, sebagian kehilangan nyawa sebagian sahabatnya. Bahkan sahabiahnya bernama Sumayyah meninggal dunia karena ditombak, mohon maaf, kemaluannya dengan pelepah kurma oleh Abu Jahal karena mengikuti Nabi SAW. Ya. Itu semuanya Nabi umpamakan dengan beberapa perumpamaan. Di antaranya tadi ada 2 perumpamaan di dalam hadis Jabir.
Seperti seorang laki-laki yang menghidupkan api di malam hari. Api yang namanya di malam hari pasti jelas terang menderang. Kalau ada orang bisa masuk ke dalam api di malam hari, ini berarti lagi ngigau dia. Lagi tidur dia. Sambil jalan api yang begitu terang, bisa-bisanya dia masuk ke dalamnya. Seperti itulah perumpamaan Nabi. Artinya apa? Jalan menuju neraka itu sangat jelas. Dan jalan menuju surga itu juga terang menderang. Tapi bisa-bisanya sebagian orang salah jalan. Kok bisa dia di akhirat nanti justru masuk neraka bukan ke surga? Ya. Pada jalan menuju surga dan neraka itu terangnya seperti terangnya api yang menyala-nyala di malam hari. Kemudian Nabi mengumpamakan kita dengan belalang-belalang yang berusaha dekat dengan api itu. Setiap dia ingin mendekatinya, maka lelaki tadi langsung menjauhkan mereka dari api itu. Mereka balik lagi, mereka dijauhkan lagi. Seperti itulah perjuangan Nabi. Nabi tidak pernah merajuk terhadap kita. Walaupun berulang kali kita membangkang, pintu taubat masih tetap terbuka untuk kita. Walaupun kita bertaubat hanya beberapa saat sebelum meninggal dunia. Kemudian beliau mengumpamakan dengan perumpamaan yang kedua. Beliau mengatakan, aku pegang erat-erat pinggang kalian dengan kedua tanganku. Tetapi kalian rela melepaskannya. Ini bahasa yang sangat dalam dari Nabi SAW. Kalau kita tidak tersindir, tidak tersinggung, tidak baper dan tidak tersipu malu. Dengan bahasa Nabi SAW berarti benar-benar telah keras dan membeku hati kita dan lebih keras daripada batu. Nabi SAW di dalam hadis ini mengatakan, tidaklah kalian bertanya kepadaku tentang sesuatu kecuali telah aku terangkan. Bahkan Nabi terkadang sedang tawaf di Ka'bah. Ada sahabat datang bertanya, beliau jawab. Nah, beliau jawab. Bahkan pernah beliau sedang khutbah Jumat. Sebagian Arab, kaum Ansar datang. Gak ada hujan, wahai Rasulullah, tolong minta hujan. Beliau pun berdoa di dalam khutbah Jumatnya, ya Allah turunkan hujan. Hujan pun turun berhari-hari. Sehingga banjir sebagian sudut Madinah. Maka Jumat berikutnya datang lagi orang yang minta hujan Jumat kemarin. Mengatakan, wahai Rasulullah, tempat kami banjir. Karena masih hujan terus. Tolong minta sama Allah hentikan hujan. Nabi pun berdoa agar hujan tersebut diarahkan ke perbukitan. Ke lembah-lembah. Tidak lantas Nabi marah pada ente kemarin minta hujan. Hari ini datang jadi suruh ana minta kepada Allah untuk hentikan hujan lagi. Enggak. Nabi SAW di sela-sela perjalanan safar haji, safar umroh, safar jihad juga menjelaskan ilmu agama. Bahkan terkadang sambil menunggu selesainya dikubur mayat, Nabi duduk sambil nunggu mayat dikuburkan, beliau duduk berbagi ilmu di antara para sahabat Nabi. Sehingga disebutkan oleh Abu Dhar, Nabi pernah duduk dengan tongkat kecilnya sambil menunggu selesainya pengkuburan. Fajalasna haulah, kami pun duduk di sekitar Nabi. Faka'anna ala ru'usina tayran la yataharraku minna ahad. Maka seakan di atas setiap kepala kami ada seekor burung. Dia tidak bergerak sama sekali. Begitu fokusnya dia mendengar kajian Nabi. Tapi bisa-bisanya sebagian orang duduk dalam kajian tapi ngobrol, tertawa. Orang berulang kali melihat ke dia, tetap nggak malu. Nah, udah dia nggak dengar kajian, menjadi sebab orang lain tidak fokus ikut kajian lagi. Abu Dhar mengatakan, kami pun duduk di sekeliling Nabi. Faka'anna ala ru'usina tayran. Maka seakan di kepala setiap kami ada seekor burung. La yataharraku minna ahad. Tidak ada dari antara kami yang bergerak ke sana kemari. Semua fokus. Bukan berarti antum nggak boleh gerak sama sekali. Ini bahasa Abu Dhar. Kita nggak sedisiplin itu. Ya, tapi paling tidak kita punya adab, di mana adab kita tidak mengganggu kenyamanan orang lain. Nah, ini menunjukkan betapa semangatnya Nabi menjelaskan agama Allah kepada manusia ini. Sambil nunggu mayat dikuburkan, beliau duduk berbagi ilmu kepada para sahabatnya. Nah, kemudian kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, setelah Nabi bersabda demikian, faja'altu anzuru yaminan wa shimalan. Aku pun melihat ke arah kanan dan melihat ke arah kiri. Maka aku melihat semua sahabat Nabi kepalanya berada di dalam bajunya menangis. Terisak-isak. Menunjukkan bersihnya hati para sahabat Nabi. Betapa mudahnya mereka menangis. Karena takut kepada Allah.
Padahal mereka adalah orang-orang yang telah divonis masuk syurga. Nama mereka sudah ada di dalam syurga dan mereka masih hidup di dunia ini. Tetapi betapa mudahnya mereka menangis. Ya, menunjukkan bersihnya hati mereka. Dan tidaklah Nabi memberikan kajian kecuali mereka merasa dirinya lah yang sedang disindir. Ya. Bahkan tidaklah dibacakan kepada mereka ayat-ayat tentang neraka kecuali mereka menganggap dirinya yang terancam dengan ayat itu. Berbeda nama kita. Kajian terkadang 1 jam sampai 2 jam selesai kajian. Alhamdulillah teman anak hadir, mudah-mudahan dia tertegur dengan kajian tadi Ustadz. Yang untuk antum yang mana? Semua yang untuk orang lain ya. Alhamdulillah kajian tadi anak bawa kawan-kawan Ustadz. Mudah-mudahan mereka semua mendengarnya dan mendapatkan hidayah dengan kajian tadi. Untuk ente yang mana? Ya, semua yang untuk orang, satu pun tidak ada untuk kita. Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Dan sebagian sahabat Nabi lainnya, nama mereka udah ada di dalam syurga jamaah. Udah ada di dalam syurga. Dan Nabi beritahukan kepada mereka, Abu Bakar kamu sudah di syurga. Umar kamu di syurga. Uthman kamu di syurga. Ali kamu di syurga. Dan sahabat lainnya. Tapi setiap Nabi berbicara tentang syurga dan neraka, ceramah agama, betapa mudahnya mereka menangis. Nah, beda sama kita. Colek main di samping. Dengerin tuh. Ya, kayak berubah ente. Ya. Semua kajian untuk sebelah kanan, sebelah kirinya, depan dan belakangnya. Untuk dia nggak ada sama sekali. Ini para sahabatnya. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi dari Abu Najih Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, beliau mengatakan wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minha al-qulub wa dharafat minha al-uyun. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berceramah di depan kami setelah salat subuh. Maka hati-hati kami semuanya bergetar. Dan berlinanglah air mata kami. Lihat. Padahal setelah salat subuh. Sebagian orang selesai zina. Dengar ayat dari tawa masjid. Wala taqrabuz zina. Bukan nangis taubat. Malah masuk lagi. Balik lagi. Keluar dari diskotik dinasehati. Nggak bergetar hatinya. Gimana? Temannya mati overdosis dalam diskotik. Tidak bisa menangis. Tidak tertegur untuk bertaubat. Para sahabat selesai sholat subuh. Bukan selesai maksiat. Diceramain oleh Nabi. Maka kata Irbad bin Sariyah. Wajilat minhal qulub. Wadharafat minhal uyun. Bergetarlah hati kami. Dan berlinanglah air mata kami. Nah. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Suatu ketika Nabi tertawa. Setelah tertawa, Nabi pun menangis. Para sahabat terkejut. Kenapa bisa seperti ini? Ya Rasulullah, enggak seperti biasanya. Tadi engkau tertawa senyum. Kok tiba-tiba setelah itu menangis? Nabi pun bersabda, diperlihatkan kepadaku tadi syurga. Maka aku pun tersenyum bahagia. Kemudian diperlihatkan kepadaku neraka. Maka aku pun menangis. Setelah Nabi bersabda demikian, kata Anas bin Malik, maka semua para sahabat Nabi menangis walahum khanin, dan terdengar tangisan mereka yang terisak-isak tersebut. Kemudian mereka ya menutup wajah-wajah mereka dengan baju mereka. Semua para sahabat menangis. Padahal nama mereka sudah ada di dalam syurga. Sekarang siapa yang menjamin ana penceramah malam ini dan jamaah sekalian? Ada ayat dan hadis yang menyebutkan nama ana dan jamaah sudah pasti masuk syurga? Belum ada jamaah. Siapa yang menjamin kita pasti selamat dari neraka? Belum ada. Ana dan jamaah belum punya tiket masuk syurga. Saya dan jamaah belum punya tiket pasti selamat dari neraka. Kenapa kita justru sulit menangis, jarang menangis? Para sahabat nama mereka udah di dalam syurga. Bahkan Umar di depannya disebutkan, aku melihat sebuah istana di dalam syurga dan itu milik kamu wahai Umar. Tetapi mereka mudah menangis ketika Nabi berbicara tentang syurga dan neraka. Ketika Nabi menyampaikan nasihat kepada mereka. Kenapa? Hati mereka adalah hati-hati yang bersih. Ya, hati yang kotor. Ya, ketika mendengar kajian kotor dengan kesombongan. Ya, kotor dengan suudzan. Ya, dengar kajian untuk mencari kesalahannya. Ya, karena dasar suudzan. Ya, gak akan pernah bisa menangis di dalam kajian jamaah. Ya, hati yang di dalamnya ada sifat sombong,
ujub, su'udzan kepada orang yang berbicara. Nggak akan pernah bisa menangis ketika mendengarkan ayat dan hadis dari Nabi SAW. Meskipun yang sedang dibicarakan adalah surga dan neraka. Demikian para sahabat Nabi SAW jamaah. Bahkan disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim beberapa athar di dalam kitab beliau Ad-Da' wa Dawa. Di antaranya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika beliau melihat seekor burung yang hinggap di salah satu ranting sebatang pohon. Abu Bakar mengatakan, aduhai bahagianya engkau wahai seekor burung. Seandainya engkau ditangkap, kemudian disembelih dan dipanggang, kemudian dimakan, selesailah urusanmu. Sedangkan kami, kalau mati maka ada nikmat yang dijanjikan atau azab yang diancamkan kepada kami. Terancam masuk terancam masuk neraka atau dijanjikan masuk syurga. Di hari kiamat akan ada hisab, akan ada mizan, akan ada as-sirat yang harus kami lalui. Itu Abu Bakar. Umar bin Khattab, tahukah kapan beliau meninggal? Di saat beliau sedang sholat subuh sebagai imam di dalam Masjid Nabawi. Dan sedang membaca surat Yusuf atau Yunus. Datanglah Abu Lulu al-Majusi. Yang beragama Majusi. Berasal dari Al-Asbahan, dari Persia. Menusuk Umar bin Khattab dengan pisau berdua mata. Dengan bermata dua yang telah diberikan racun. Kemudian Umar pun jatuh tersungkur. Ya, dan bercucuran darah dari perutnya. Tahukah apa yang terakhir kali keluar dari mulut beliau? Dan beliau adalah beliau. Apa kata Umar? Wailul li illam yaghfirillahu li. Sungguh celaka diriku. Seandainya aku mati dan Allah belum mengampuni dosa-dosaku. Padahal beliau mati ditusuk oleh seorang budak Yahudi dan beliau sedang menjadi imam salat subuh. Dan di masa Nabi masih hidup, Nabi telah mengatakan, Umar, kamu di dalam syurga, di depan Umar. Bahkan Nabi pernah menyampaikan, aku melihat sebuah istana di dalam syurga. Tadinya aku ingin menyentuhnya. Setelah aku mengetahui itu adalah miliknya Umar dan mengetahui Umar adalah seorang yang sangat cemburu, maka aku pun tidak jadi menyentuhnya atau memintanya. Umar pun menangis dan mengatakan, wahai Rasulullah, aku tidak akan pernah cemburu terhadapmu dalam sesuatu. Tetapi bisa seperti ini menjelang wafatnya. Dan wafatnya pun dibunuh oleh budak Yahudi. Beragamakan Yahudi dari Persia. Yang kuburannya diagung-agungkan hari ini oleh Syiah di Iran. Nah, Abu Lulu al-Majusi. Yang terakhir kali keluar dari mulutnya dan beliau bersimbah darah. Di jalan Allah mati syahid. Wailul li illam yaghfirillahu li. Sungguh celaka diriku. Seandainya aku mati dan Allah belum mengampuni dosa-dosaku. Nah. Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, aku melihat semua sahabat Nabi memasukkan kepalanya ke dalam bajunya. Ia beki, menangis. Kemudian datanglah seseorang bertanya kepada Nabi SAW. Dan orang ini seringkali kalau ada orang lain marah dengannya, dia dibinkan ke selain ayahnya. Karena di antara budaya jahiliyah yang buruk di masa itu, kalau mereka sedang bertengkar dengan seseorang, mereka akan membinkan dia kepada selain ayahnya. Dan ini bagian dari mencela nasab yang tercela di dalam agama ini. Karena seseorang tidak boleh dibinkan kecuali kepada ayahnya. Nah, kalau zaman kita lebih parah lagi. Orang Arab dulu masih mending. Misalkan nama dia Zaid bin Zakaria. Ketika orang marah ke dia, tidak dikatakan dasar anak Zakaria. Enggak. Dasar anak Zaid. Dasar anak Amir. Dasar anak Faris. Masih mending kan? Tapi kalau kita, kalau lagi marah sama orang, dipanggil monyet, berubah manusia jadi monyet. Ya kan? Dipanggil dengan nama-nama hewan. Berarti mending mana akhlaknya? Orang Arab dulu cuma kalau marah, dia binkan orang yang dia benci itu kepada selain ayahnya. Dasar anak gini. Tidak dibinkan ke ayahnya. Kalau kita, bukan sekedar tidak membinkan dia ke ayahnya. Justru mengubah dia dari manusia menjadi monyet. Dipanggil monyet dan sebagainya. Nasallallahu alaihi wasallam. Bahkan terkadang seorang kepada anaknya juga seperti itu. Kalau lagi marah dan lost control. Dia seringkali dibinkan kepada selain ayahnya. Tatkala bertengkar dengan seseorang. Maka dia datang kepada Rasulullah mengatakan, wahai Rasulullah, sebenarnya siapa ayahku? Tanya dia. Nabi mengatakan, abuka Hudzafah. Ayahmu adalah Hudzafah. Bukan selain itu. Ayahmu adalah
Hudzafah. Bukan selain Hudzafah yang seringkali kamu dinisbatkan kepadanya. Kemudian Umar melihat ini orang datang bertanya kepada Nabi sesuatu yang menurut Umar nggak perlu dia menanyakannya kepada Nabi. Ya. Mesti ada perkara agama lain yang lebih penting untuk dia tanya. Dan Umar melihat Nabi dalam keadaan marah, maka Umar seketika mengatakan radhina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah. Kami ridha Allah sebagai Rabb kami, Islam sebagai agama kami, dan Muhammad sebagai utusan yang Allah utus kepada kami. Kemudian Umar mengatakan na'udzubillahi min su'il fitan. Kita memohon perlindungan dari fitnah yang buruk. Kemudian Nabi mengatakan, sungguh aku tidak pernah melihat kebaikan dan kejelekan seperti hari ini. Di hari ini Allah tampakkan kepadaku surga dan neraka, sehingga aku melihat surga dan neraka seakan berada di belakang kebun tersebut atau di belakang dinding tersebut. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, kita sebutkan beberapa faedah dari hadis ini setelah adzan dikumandangkan antara adzan dan iqamah insyaallah taala. Adzan
Baik jamaah dimulakan Allah, ada waktu 5 menit untuk tanya jawab. Jika ada pertanyaan silahkan ditulis di kertas. Dan sembari menunggu pertanyaan datang, saya teruskan hadis yang sedang kita bahas dari Sahih Bukhari tadi. Tadi Umar mengatakan radhina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula. Na'udzubillahi min su'il fitan. Ya Allah, kami memohon perlindungan dari buruknya suatu fitnah. Mendengar ucapan ini, maka Nabi juga mengatakan aidzan billah min su'il fitan. Aku memohon perlindungan kepada Allah dari bahayanya suatu fitnah. Kemudian semua para sahabat pun mengatakan a'udzubillahi min su'il fitan. Aku memohon perlindungan kepada Allah dari fitnah yang buruk. Ini sisi penalilan dan syahid dari hadis ini sehingga disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di bab yang beliau berikan judul bab pentingnya memohonkan perlindungan kepada Allah dari fitnah. Ini menerangkan kepada kita jamaah dimuliakan Allah, seseorang itu tidak boleh bergantungan dengan ilmunya, tertipu dengan ilmunya, seluas apapun ilmunya, sebanyak apapun titel agama yang telah dia peroleh, dia tidak boleh tertipu dengan luasnya ilmu yang dia miliki. Tiada yang mampu menyelamatkan dia dari penyimpangan kecuali Allah Jalla wa'ala. Maka hendaknya dia selalu berdoa. Demikian juga sesoleh apapun seseorang, sedahsyat apapun ibadahnya, jangan pernah dia tertipu dengan ibadahnya tersebut dari bahaya suatu fitnah. Dan hendaknya dia memohon perlindungan kepada Allah. Betapa banyak orang yang berilmu dengan ilmu yang begitu luas, dengan titlenya yang begitu tinggi, justru menyimpang, terjerumus ke dalam manhaj yang kaum khawarij, menyimpang dari manhajus salaf dalam menyikapi pemimpin. Sebagian mereka bertitel doktor dan sebagainya. Nah, dengan ilmu yang begitu luas. Dan betapa banyak orang yang tadi yang saleh, ahli ibadah, terjerumus dalam maksiat dan ada yang mati dalam keadaan berzina. Ana memiliki beberapa senior yang lebih duluan menuntut ilmu ke Timur Tengah. Hari ini ada yang tidak sholat, keluar masuk penjara, bahkan menjual hal-hal lainnya menjadi musuh negara terkait menjual hal-hal yang terlarang. Lebih senior, lebih duluan ke Timur Tengah. Bahkan Ana punya teman atau junior walaupun umurnya lebih tua ya, datang beberapa tahun setelah Ana di Yaman dari Singapura. Hari ini terdengar nggak sholat lagi, keluar masuk diskotik, ya sampai hari ini bahkan ada yang menyebutkan ada perbuatan yang lebih kotor daripada zina yang ia lakukan. Kita sebutkan kasus umumnya, tidak menyebutkan namanya. Artinya jamaah dimuliakan Allah, tidak ada yang boleh merasa aman dari yang namanya penyimpangan, baik yang sifatnya syubhat atau syahwat. Mohonlah perlindungan kepada Allah. Maka doa Nabi yang paling sering Nabi bacakan apa jamaah? Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang memutarbalikkan fakta. Yang memutarbalikkan hati. Maaf. Kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Coba jamaah buka surat Ali Imran. Halaman pertama. Ketika Allah berbicara tentang ar-rasikhuna fil ilm. Orang-orang yang kokoh ilmunya. Apa ciri utama mereka? Adalah mereka yang selalu berdoa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Innaka antal wahhab. Ini ciri khas orang yang berilmu. Adalah selalu membaca doa ini. Ya Allah, jangan engkau palingkan hati kami dari hidayah yang telah engkau berikan kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah. Hendaknya engkau selalu memberikan rahmatmu kepada kami. Innaka antal wahhab. Engkaulah pemberi anugerah kepada siapa saja yang kau kehendaki. Seperti yang Anda sebutkan tadi. Sebagian orang dengan ilmu yang begitu luas menyimpang. Terjerumus ke dalam paham khawarij. Dan berbagai penyimpangan akidah lainnya. Dan betapa banyak orang yang tadinya soleh luar biasa. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Dan sepanjang sejarah kejadian-kejadian itu sangatlah banyak untuk kita sebutkan. Maka sekali lagi jamaah yang dimuliakan Allah. Perbanyakkan doa. Allahumma muqallibal qulub. Tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Bahkan Ana mengenal beberapa orang hafiz Al-Quran, gak jaga pergaulan, jadi LGBT sekarang dia di Jabodetabek. Hafal Al-Quran sebelumnya, jadi LGBT sekarang. Nah,
Banyakkan doa. Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ada sebagian ustadz dulunya mengajak kepada manhajus salaf dan menjelaskan bahayanya paham khawarij. Sekarang justru mendukung paham khawarij. Setiap hari kesibukannya mencaci maki pemerintah. Nah, menjelek-jelekkan pemerintah. Yang itu adalah manhajnya khawarij yang dulunya dia perangi. Dan dia jelaskan itu tidak boleh secara agama Islam. Maka sekali lagi perbanyakkan doa. Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah dan mengumpulkan kita semua di dalam syurganya serta menyelamatkan kita semua dari nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.